Baik teman-teman, di sini saya coba akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mencari min, median, dan modus dalam data kelompok. Nah, langsung saja kita akan ke langkah selanjutnya untuk mengerjakan min, median, dan modus data kelompoknya. Baik, di sini kita akan mengerjakan terlebih dahulu nilai rata-rata atau min. Di sini telah tersedia data di mana terdapat interval kelas dan frekuensi. Nah, di sini sebelumnya kita akan menjelaskan atau menjumlahkan terlebih dahulu frekuensinya dari paling atas di mana 5 ini hingga sampai dengan 5 yang di bawah ini dengan simbol yaitu sigma Fi. Setelah dengan simbol sigma Fi, kita akan menjumlahkan dengan cara menambahkan dari 5 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 6 lalu ditambah dengan 5, hasilnya yaitu adalah 30. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi satu kolom yaitu frekuensi kumulatif. Teman-teman, di sini bagaimana caranya untuk mencari frekuensi kumulatifnya dengan metode di mana pertama kita akan mencari terlebih dahulu paling atas yaitu kita menggunakan 5. Setelah itu 5 ditambah dengan 3, 5 ditambah dengan 3, 8, lalu dituliskan di sini. Setelah itu 8 ditambah dengan 7, 8 ditambah dengan 7, 15 dituliskan di sini. Setelah itu 15 ditambah 4 sama dengan 19 dituliskan di sini. Setelah itu 19 ditambah 6 sama dengan 25 dituliskan di sini. Setelah itu 25 ditambah 5 sama dengan 30 dituliskan di sini. Nah, teman-teman, setelah kita menghitung jumlah data frekuensi kumulatifnya dan hasil akhirnya 30, berarti data kita sudah benar. Jadi kita akan menambahkan lagi satu kolom, yaitu XI atau nilai tengah. Nah, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan nilai tengahnya dengan metode di mana kita bisa menambahkan interval kelas. Misalkan 10 ditambah 12 sama dengan 22, lalu 22 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 11. Nah, langkah selanjutnya pun akan sama seperti itu. Misalkan 13 ditambah dengan 15 sama dengan 28, lalu 28 ditambah, mohon maaf, 28 dibagi 2, hasilnya 14. Dan langkahnya secara turun-temurun hingga ke bawah. Sedangkan itu 14, lalu di sini 17, lalu 20, 23, dan 26. Selanjutnya kita akan ke langkah berikutnya, yaitu kita akan mencari nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Di mana frekuensi dikali dengan nilai tengah. Misalkan 5 dikali dengan 11, lalu kita tuliskan di sini yaitu 55. Setelah itu 3 dikali dengan 14 sama dengan 42. Setelah itu 7 dikali dengan 17 sama dengan 119. 4 dikali dengan 20 sama dengan 80. 6 dikali dengan 23 sama dengan 138. 5 dikali dengan 26 sama dengan 130. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari nilai FI dikali dengan XI, selanjutnya kita akan menjumlahkannya dengan simbol yaitu sigma FI dikali dengan XI sama dengan 564. Nah, teman-teman, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan nilai tengahnya dengan metode di mana rumusnya itu X bar sama dengan sigma FI dikali dengan sigma FI dikali dengan XI lalu per sigma FI, di mana sigma FI dikali XI-nya yaitu adalah nilai dari jumlahan ini yaitu 564, sigma FI-nya yaitu 30. Jadi sama dengan 564 per 30, hasilnya yaitu 18,8. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini nilai rata-ratanya, teman. Mudah bukan untuk dikerjakan, teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan ke langkah berikutnya, yaitu kita akan mencari nilai median. Median di mana adalah kita akan mencari nilai tengah, sering disebut median.
Di sini sudah terdapat tabel di mana ada interval kelas dan frekuensi. Pertama-tama kita akan menjumlahkan terlebih dahulu jumlah frekuensinya dengan simbol N. N itu berarti jumlah data frekuensi. Di sini jumlah data frekuensinya yaitu 30. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah frekuensinya, kita akan menambahkan lagi satu kolom. Seperti ini, yaitu FK frekuensi kumulatif, di mana cara perhitungan sama seperti tadi kita menghitung frekuensi kumulatif di min-nya, nilai rata-ratanya. Seperti 5 ditambah 3, 5 ditambah 3 sama dengan 8, tuliskan di sini. Setelah itu 8 ditambah 7 sama dengan 15, dituliskan di sini. 15 ditambah 4 sama dengan 19, dituliskan di sini. Setelah itu 19 ditambah 6 sama dengan 25, tuliskan di sini. Setelah itu 25 ditambah 5 sama dengan 30. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa hasilnya sama dengan jumlah data dari frekuensi, yaitu 30. Berarti data kita sudah benar, teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari letak median. Letak median sama dengan N jumlah data per 2 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Di mana N itu adalah jumlah datanya, itu 2 itu adalah ketentuannya, 2. Misalkan kita akan mencari semacam letak median yang ketiga atau yang keempat, berarti di bawah sini kita taruhlah 4, N dibagi 4. Selanjutnya juga di sini 30 dibagi 4. Namun di sini kita pakai 2, jadi kita akan berikan 30 dibagi 2, yaitu hasilnya 15. Selanjutnya kita akan mencari mediannya sama dengan batas bawah tambah nilai atau jumlah data per 2. Sini kita sudah lihat bahwa sama dengan yang di atas di sini. Setelah itu N per 2 kurang frekuensi kumulatif sebelum median. Frekuensi kumulatif sebelum median per frekuensi mediannya. Frekuensi yang mengandung mediannya dikali P. P itu adalah panjang kelas. Nah, ini saja. Nah, batas bawahnya itu adalah di mana kita akan mencari batas bawah yang mengandung nilai yang mendekati dengan 15. Di sini kita lihat bahwa 8 tidak mungkin mendekati dengan 15. Jadi nilai yang mendekati dengan 15 yaitu ini, yaitu 15 ini. Ini 15 ini. Jadi 15 ini kita akan mengambil batas bawahnya, yaitu batas yang paling ujung yaitu 16. Lalu 16 dikurangi dengan 0,5. Kenapa? Ketika ada pertanyaan kenapa harus dikurangi dengan 0,5, karena ketentuannya sudah seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan itu 16,0,5 sama dengan 15,5 ini itu adalah batas bawahnya. Setelah kita mendapatkan batas bawah 15,5, lalu ditambah dengan N per 2 yaitu 30 per 2, 30 per 2 dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum median. Nah, coba kita lihat bersama bahwa ini adalah frekuensi kumulatif mediannya yang ini. Di frekuensi kumulatif sebelum mediannya yaitu adalah 8 di sini. Sebelum mediannya itu. Ini 15 dan sebelumnya itu 8, 8 tuliskan di sini. Setelah itu per 7. 7 itu adalah frekuensi yang mengandung median. Frekuensi yang mengandung median FM yaitu 7. 7-nya di sini. Selanjutnya dikali 3 P. P itu 3 itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya itu 3. Kita lanjut. 15,5 ditambah dengan 15. Ini 15 ini dari 30 bagi 2 sama dengan 15 dikurangi 8 per 7 dikali 3. Lanjut 15 per 5 ditambah
21 di mana 18 dikurang, mohon maaf, 15 dikurangi 8 sama dengan 7, lalu 7 dikali dengan 3 sama dengan 21, ditaruhkan di sini atau dituliskan di sini. Setelah itu 21 dikurangi, mohon maaf, 21 dibagi 7 sama dengan 15,5 ditambah dengan 3. Jadi hasil dari 21 per 7 itu adalah 3. Jadi hasilnya ada 15,5 tambah 3, hasilnya itu sama dengan 18,5. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan mencari nilai yang sering muncul atau disebut modus. Nilai yang sering muncul di sini sudah terdapat data dalam bentuk tabel. Kita akan mencari nilai modusnya dengan metode di mana MO sama dengan BB tambah D1 per D2 D1 ditambah D2 kali P. Nah, selanjutnya kita akan mencari D1-nya, yaitu sebelum kita akan mencari, mohon maaf, sebelumnya kita akan mencari terlebih dahulu BB-nya. Batas bawahnya di sini kita akan melihat frekuensi yang paling sering atau yang sering muncul, yaitu 7, di mana 7 ini yang paling besar, berarti frekuensi yang paling munculnya di sini 7. Nah, setelah itu kita akan mengambil batas bawahnya, yaitu 16. 16 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 15,5. Nah, di sini saya akan ulangi lagi, kenapa harus dikurangi dengan 0,5? Karena ketentuannya sudah seperti itu, teman-teman. Jadi, 15 ditambah dengan D1. D1-nya yaitu adalah 4. 4 di mana 4 ini 4 ini di mana frekuensi ini dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 3, di mana 7 dikurangi 3 sama dengan 4, lalu per D1 tetap 4, lalu ditambah dengan 3. 3 itu di mana frekuensi dikurangi dengan frekuensi sesudah. Jadi di sini 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Lalu dikali dengan 3, yaitu panjang kelasnya. Setelah itu kita akan lanjut. Nah, seperti ini bentuknya, teman-teman. Ini adalah frekuensi yang mengandung nilai modus, yaitu 7. Ini kita akan lanjut. Setelah itu 15,5 ditambah dengan 12 per 7, di mana 4 dikali 3 sama dengan 12 per 7. 7 itu dapat dari 4 ditambah 3. Lalu di langkah selanjutnya sama dengan 15,5 tambah 1,71, di mana 1,71 itu didapat dari 12 per 7. 12 per 7 setelah dibulatkan adalah 1,71. Dan hasil dari 15,5 ditambah 1,71 hasilnya adalah 17,21. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini penjelasan saya mengenai dengan bagaimana caranya untuk menemukan hasil atau mencari hasil dari min, median, dan modus. Jadi kurang lebih penjelasan saya seperti ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.